Kalau dinilai dari sisi kekayaan, mungkin sultan-sultan yang ada di Indonesia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya yang sebenarnya. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran, Surat Sad ayat 35. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tak kala ia melihat lantai daripada istana itu, dikiranya adalah kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran, Surat An-Naml ayat 44. Saking luar biasanya bentuk daripada istana ini sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Nabi Sulaiman dibangun oleh para manusia dan bangsa jin. Makanya, istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa. Tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat daripada bangunan kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai dengan Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Nah, selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat, yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter. Maka karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena ditakutkan sebab daripada penggalian itu akan merubuhkan Masjidil Aqsa. Lalu, 2 tahun kemudian di tahun 2007, ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Dan di lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan seperti keramik dan perabotan-perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Kuil atau istana Nabi Sulaiman ini, teman-teman, merupakan lambang dan simbol kekuatan serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Ya, pada intinya mereka ingin mencari kuil Nabi Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa, yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan Nabi kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari pribadi saya sendiri selaku manusia biasa. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah yang seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.